Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakir T. Ahmad dari kelas 2D dengan NIM 151421139. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asmi Ilham, MSI, dengan tugas 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu, sebagai mahasiswa PGSD calon guru sekolah dasar, Anda dibekali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut Anda, apa manfaatnya mata kuliah ini? Menurut saya, Psikologi Pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dan mampu mengaitkannya dengan karakteristik dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar, dan tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh peserta didik. Dengan hal demikian, psikologi pendidikan sangat berguna untuk dipelajari oleh seorang guru untuk menentukan atau mengetahui perkembangan individu yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda, bagaimana implikasi dari teori-teori belajar dalam proses pembelajaran di sekolah? Menurut saya, teori belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Kemudian yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Jadi implikasi dari teori belajar behavioristik ini yaitu, menurut saya, masalah yang akan muncul karena pembelajaran behavioristik adalah proses pembelajaran yang dirasakan kurang memberikan ruang gerak bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Selanjutnya, untuk implikasi teori belajar kognitif yaitu menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Jadi, implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangan dari peserta didik ini juga dapat disimulasikan. Artinya, kita tidak harus terpaku dalam penalaran atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, tapi kita harus juga mengikuti hal tersebut dengan perkembangan oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, teori belajar, implikasi dari teori belajar konstruktivisme adalah, aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Padahal, sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa. Artinya, kita sebagai seorang guru bukan hanya sebagai seorang pengajar, tapi kita sebagai seorang guru juga harus memotivasi dan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran yang ia lakukan. Selanjutnya yaitu implikasi dari teori belajar humanistik, yaitu penerapan teori ini lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi.
kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Artinya dari teori belajar humanistik ini, guru mengerjakan tanggung jawabnya, yaitu sebagai seorang pengajar dan sebagai fasilitator atau sebagai seorang yang memberikan motivasi kepada peserta didik. Untuk dengan hal tersebut untuk memperoleh tujuan pembelajaran yang baik dan terarah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu, saat Anda menjadi guru, Anda akan menghadapi siswa dengan berbagai karakteristiknya atau perbedaannya. Bagaimana upaya Anda menghadapi perbedaan individu tersebut baik dari segi inteligensi maupun kepribadian? Menurut saya, yang pertama, cara kita mengatasi masalah perbedaan inteligensi, yaitu misalnya inteligensi dari peserta didik ini rendah. Cara mengatasinya yaitu dengan memberikan perhatian yang lebih baik kepada anak didik tersebut, atau lebih memperhatikan mereka dalam pembelajaran ketimbang anak didik yang berintelijensi tinggi. Anak didik yang berintelijensi tersebut dengan kita memberikan remedi atau perbaikan jika nilai mereka rendah. Hal itu juga dapat dilakukan kepada anak didik yang berintelijensi tinggi, tapi di sini kita lebih memfokuskan kepada anak yang berintelijensi rendah. Kemudian untuk perbedaan kepribadian, kita sebagai seorang guru harus lebih memperhatikan peserta didik yang kurang masuk dalam pembelajaran kita. Misalnya dia selalu ketiduran atau bolos saat pembelajaran. Kita harus memperhatikan dia, jangan kita biarkan. Dengan kita memberikan perhatian sehingga murid ini bisa menjalani pembelajaran dengan baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidik dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. Baik, saya akan menjelaskan peran guru tersebut. Sebagai guru yaitu sebagai pengajar, kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Artinya dalam posisi ini guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di lain pihak siswa secara pasif menerima materi pelajaran yang diberikan tersebut sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Baik, itulah penjelasan dari saya dari 4 tugas tersebut untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.